Ada 5 komponen tunjangan yang melekat pada THR, PNS, P3K, dan juga pensiunan. Apa saja kah itu? Penasaran? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya terkait komponen-komponen apa saja atau tunjangan apa saja yang melekat pada tunjangan hari raya untuk PNS, P3K, dan juga untuk pensiunan. Maksudnya komponen tunjangan yang diperoleh atau yang melekat selain daripada gaji pokok. Ya, selain itu kita juga akan membahas ya terkait kira-kira berapa yang akan diperoleh teman-teman ASN, PNS, dan juga P3K untuk THR 2024 ini teman-teman. Ya, jadi di akun TikTok Info Dunia ASN, Hidayah sudah memposting ya terkait dengan informasi aturan pemberian THR tahun 2024. Jadi di sana Hidayah mengatakan bahwasanya akhirnya aturan pembayaran THR dan gaji ke-13 sudah terbit, dan ternyata VT ini mendapat 36 komentar, kemudian 237 like dan 23.700 viewers teman-teman. Dan ada pertanyaan yang menarik ya dari teman-teman tiktokers ya, bahwasanya dapat gaji kotor apa gaji bersih Min? Oke, nah kita akan bahas teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan komponen-komponen tunjangan yang melekat pada THR itu sendiri, dan apakah ada potongan mengenai iuran ya. Sebagaimana kita ketahui untuk gaji yang biasa diterima per bulan itu ada potongan iuran berupa JHT, JKK, dan JKM. Nah, kita akan bahas teman-teman. Jadi kita buka dulu ya aturan yang memuat tentang pembayaran THR tahun 2024 agar teman-teman tidak mengira informasi yang kita berikan ini adalah hoax. Jadi ini real teman-teman, informasi yang kita ambil ini dari peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Jadi dalam aturan ini sebenarnya tidak cuma PNS dan P3K saja serta pensiun yang dibahas teman-teman. Sebenarnya ada banyak, semua aparatur negara dibahas di dalamnya. Namun di sini Hidayah cuma fokus pada PNS, P3K, dan pensiunan saja. Nah, baik, kita langsung menuju ke aturan yang memuat mengenai komponen-komponen yang melekat pada tunjangan hari raya ini. Tepatnya ada pada pasal 6 teman-teman, pada ayat kedua ya, dikatakan di sini bahwasanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok. Ya, ini sudah pasti teman-teman. Hidayah ambil contoh ya teman-teman. Misalkan gaji pokoknya teman-teman adalah 3.200.000. Ini gaji pokok untuk golongan 9 P3K ya, dan sudah berkeluarga, punya 2 orang anak. Gaji pokoknya 3.200.000. Kemudian ada tunjangan keluarga. Nah, ini tunjangan keluarga teman-teman. Tunjangan keluarga itu berarti ada tunjangan suami atau istri, kemudian ada tunjangan anak. Ya, sebagaimana kita ketahui tunjangan suami atau istri itu 10%, kemudian tunjangan anak itu 2% untuk setiap anak. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini berupa tunjangan beras ya teman-teman, yang mana besarannya itu Rp72.420 per orangnya. Kemudian selanjutnya ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Jadi mungkin saja teman-teman mendapatkan tunjangan umum sebesar 185.000 untuk golongan 9, atau mungkin saja mendapatkan tunjangan jabatan fungsional ya, yang mana besarannya itu adalah Rp327.000. Kemudian komponen berikutnya teman-teman
Bagian E itu adalah tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tidak merata teman-teman, karena ada daerah yang memang memberikan THR plus TPP atau THR plus tukin, dan ada juga daerah yang tentunya tidak ada TPP di instansi tersebut. Misalkan ya, ada daerah yang mempunyai TPP, kemudian di bulan Ramadan ini diberikan pula THR plus TPP untuk para pegawainya, jadi double teman-teman. Dan mengenai besaran dari THR ini tentu akan berbeda teman-teman. Jadi kalau gaji yang biasa diterima teman-teman, ada jaminan sosial ya, berupa JKK, jaminan kematian. Nah, di sini untuk pemberian THR itu tidak ada tunjangan berupa jaminan sosial teman-teman. Jadi di sini pertanyaan galang, tunjangannya termasuk JKK, JKM, BPJS enggak? Ya, jadi sekiranya sudah terjawab ya, bahwasanya di dalam aturan pemberian tunjangan hari raya ini tidak ada jaminan sosial yang mengikut di dalamnya, tidak ada JKK, tidak ada JKM, dan juga BPJS. Yang ada hanyalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan juga tambahan penghasilan bagi daerah yang ada TPP-nya. Dan tunjangan yang melekat pada pensiunan itu diatur dalam pasal 8, yang mana bunyinya adalah tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Jadi yang membedakan dengan PNS dan P3K aktif adalah tunjangan jabatan fungsionalnya. Jadi untuk pensiunan teman-teman tidak ada lagi ya tunjangan jabatan umum atau tunjangan jabatan fungsional. Nah, di sini Hidayah tertarik juga dengan informasi yang ada pada pasal ke-13 ya teman-teman. Dikatakan bahwasanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, ada potongan iuran yang biasa diambil dari gaji PNS dan P3K, yaitu potongan iuran JHT atau jaminan hari tua. Kemudian ada juga potongan IWP atau iuran wajib pegawai ya, sebesar untuk PNS itu sebesar 8% dan ada yang 1%. Nah, untuk pemberian THR ini tidak ada potongan iuran teman-teman. Tetapi kita lanjut pada pasal ke-13 ayat 2, dikatakan bahwasanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Nah, di sini ada pajak penghasilan yang akan dibayar. Biasanya pajak penghasilan itu besarannya 5%. Nah, menurut teman-teman, nantinya THR ini akan dapat potongan pajak atau seperti apa ya? Boleh ya dituliskan pengalaman dari teman-teman ASN, P3K atau PNS yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan THR. Nah, untuk Abil yang telah memberikan pertanyaan ya di akun TikTok kami, alhamdulillah sekiranya sudah terjawab pertanyaannya ya. Dan mengenai kisaran THR yang kira-kira bisa diterima atau yang masuk rekening, insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi sekiranya untuk informasi kali ini cukup, semoga bermanfaat dan informasinya jelas. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.